Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jemaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia pemberian kepada kita, dan alhamdulillah kita dapat menunaikan kewajiban salat Isya berjamaah, insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sosok teladan yang utama bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. Jadi Rasulullah adalah teladan dalam semua hal, dalam semua kebaikan. Memiliki akhlakul karimah. Maka kewajiban kita jemaah sekalian adalah berusaha dan terus berusaha kita ini mewujudkan menuju kepada memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada waktu itu Jazirah Arab, orang-orang di negeri sana itu dalam puncak kejahiliahan yang luar biasa. Jadi pada waktu itu misalnya ini jamaah sekalian, coba bayangkan ya, bayangkan mawon. Kalau misalnya pada waktu itu punya anak perempuan, maka anak perempuannya dibunuh, bahkan bisa dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Inilah perilaku zaman jahiliyah. Bahkan seorang anak itu bisa dijual belikan, luar biasa. Kayak dua anak gede rosa tak tukulah, kena nggak peranti perintahan, peranti macul, peranti junjungi barang dituku bang. Maka itu ada istilahnya namanya budak dulu ya, budak. Sehingga banyak orang-orang Islam yang dimerdekakan budaknya, termasuk sahabat Abu Bakar itu yang sering memerdekakan budak. Bahkan wanita itu bisa diwariskan. Pergawat. Jadi inilah puncak kejahilian. Maka kemudian Islam datang itu sebagai rahmatan lil alam, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dulu di sekitar Ka'bah itu banyak patung-patung, yang kalau orang keliling Ka'bah itu tapi sambil kuda telanjang. Wow. Maka ini jahiliyahnya luar biasa. Maka kemudian Islam datang memuliakan, wanita dimuliakan, disuruh memakai menutup aurat. Kemudian wanita diberi hak-haknya. Tidak boleh ada pembunuhan terhadap anak, tidak boleh diwariskan. Bahkan wanita itu berhak mendapatkan waris. Inilah kemuliaan ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang tugas kita adalah menyempurnakan akhlak kita masing-masing. Masih ada yang ngobrol ini? Ya. Jadi
kemuliaan seseorang itu karena akhlaknya. Akidahnya harus itu sebagai pondasi. Syariatnya, ibadahnya iya itu sebagai buah daripada iman. Tapi akhlak inilah yang akan menjadi buah daripada iman, buah daripada Islam itu sendiri, yaitu memiliki kemuliaan keluhuran akhlak. Jemaah sekalian rahimakumullah, monggo kita senantiasa merenungkan. Ya, kadang-kadang kula jenengan sami mikir-mikir dhewek. Mikir maring awake dhewek, ora usah mikir awake wong liya. Misal nang kene iki. Kanang-kanane. Nah, kanang-kanane. Sing dipanggil pertama mlebu surga cara jenengan siapa? Iya, ndak usah dijawab, tapi dalam diri kita. Oh. Aku yang bubuan ya. Gari dhewek gelem ya, mending nek dipanggil lah. Nah, diantaranya karena apa? Karena kemuliaan akhlak. Orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan Rasulullah itu kumpulan akhlak yang mulia, semua terkumpul pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya yang saya ingin sebutkan ini sifatnya banyak sekali, lemah lembut, kasih sayang, ya, kemudian bersifat tegas dan lain sebagainya. Yang sering sebut kita adalah sifat wajib. Satu adalah sidik, artinya benar. Rasulullah itu tidak pernah bohong seumur hidup. Wah, luar biasa nggih. Nah, nek kula jenengan sami. Ya. Jadi anak-anak diri kertas kon nyatet kebohongan yang diingat seminggu ini. Wah, misalnya seminggu ini saya berbohong kata nunggu awake dhewe kejangan ngomong dia. Kira-kira ngelompok ping pira? Sidik itu Rasulullah itu jujur, tidak pernah bohong. Maka Rasulullah ketika masih muda itu mengatasi konflik pada waktu itu. Hajar Aswad ketika ada batu neng glinding kon ditelena maring nanggone pada pertentangan kar gelut meh baen terjadi pertumpahan darah. Wis anggere ngadepe Kanjeng Nabi siki. Karena wong papat kiar gelut rebutan apik ingin menempatkan Hajar Aswad watu kue nanggone. Akhirnya oleh ini sepakat jawis Aring Muhammad siki, Aring Muhammad setelah Aring Muhammad bagaimana kemudian? Oh, Muhammad ya cerdas dan pinter Muhammad. Karena nganggo gombal kan segi papat, wong siji nang sebelah kene, wong siji sebelah kene, wong siji sebelah kene, wong ini watune delena tengah gotong bareng. Luar biasa. Sidik ya, jadi senantiasa. Kemudian amanah dapat dipercaya. Jadi kalau kita punya jabatan, punya diamanahi dan sebagainya, dititipi amanah itu ya titipan lah, dipercaya ya, jangan sampai kita berkhianat. Nah, ini kita latihan, ini kan menuju pada keluhuran akhlak kita masing-masing. Jadi Rasulullah memiliki sifat yang sangat mulia, dititipi oleh Allah, dititipi oleh sesama manusia, senantiasa dijaga, baik itu titipan berupa harta, titipan berupa anak, titipan berupa omongan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah antara lain memiliki sifat yang disebut dengan fatona, cerdas. Nabi itu cerdas sekali. Cerdas dalam pengertian bisa membaca situasi, cerdas dalam pengertian Rasulullah itu adalah seorang yang bisa menyerap ilmu dalam waktu yang sangat singkat. Maka Rasulullah itu disebut ummi. Rasulullah itu tidak punya guru. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah gurunya sinten? Betul nonton? Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia diasuh oleh ibunya, oleh pamannya dan seterusnya. Nah, ini fatona, cerdas. Maka kita melatih kecerdasan diri kita sendiri dengan apa? Dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Oh, ini lagi situasi kayak gini ya, kita menyikapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Jadi kita tugasnya adalah menyampaikan kebenaran sebisanya, semampune, sekongange, segodage. Sing penting kula panjenengan sami kewajibannya adalah menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita ini diperintahkan supaya menyampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita dengan cara yang bijaksana.
Dan apabila didebat, maka berdebatlah dengan cara yang hikmah, yang bijaksana pula. Saya kira demikian sebagai renungan bagi kita. Mari kita berproses terus menuju kepada kemuliaan, keluhuran, akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.